Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain amma ba'du. Sunyi sepi tanpa suara, menatap langit yang tak bertuan. Izinkan saya ucapkan sapa untuk Sobat Wisnu sekalian. Halo semuanya, selamat datang di podcast Wisnu, Wawasan Inspiratif NU. Tentunya dengan saya Nia sebagai host pada acara hari ini. Yang mana hari ini kita ada tema halal. Ini apa aja ya pembahasannya? Apakah makanan halal, minuman halal, atau tentang kepastian kapan dihalalin? Dan sekarang kita sudah kedatangan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Hajar Ani Haniah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Bali, juga sebagai pembina LP3H, yang mana tugasnya memberikan pendampingan dan pengurusan sertifikat secara gratis melalui self-declare. Baik, mungkin kita bisa langsung untuk memulai pembahasan pada hari ini. Berbicara tentang halal, akhir-akhir ini sedang gencar kampanye sertifikat halal gratis nih Bu, kepada masyarakat. Apakah yang mendasari dan apa tujuan Bu Haja Ani? Sepertinya kok kayaknya penting banget. Ya, betul Mbak. Saya perlu salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi betul sekarang ini adalah masa gencar-gencarnya orang atau pelaku usaha untuk mensertifikatkan, mengurus sertifikasi halal. Terutama ini kan tanggal 17 Oktober 2024 itu adalah mandatori halal ya. Artinya apa? Mandatori itu berarti sudah ada kewajiban pelaku usaha siapapun ya, dan dimanapun di wilayah Indonesia, karena itu ada di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, pada pasal 4 itu disebutkan di situ bahwa barang yang beredar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, itu kan lahirnya undang-undang itu 2014. Kemudian disosialisasikan itu sampai 2019. Maka 5 tahun kemudian 2024 itu sudah wajib itu. Semuanya. Jadi kecuali yang memang tidak bisa disertifikat halal. Kan ada beberapa barang ya yang tidak bisa disertifikat halal gitu ya Mbak. Oke, dan apa saja persyaratan supaya bisa mengikuti sertifikat halal secara gratis nih Bu? Ya, jadi untuk menuju ke situ dulu Mbak, kita harus tahu kami adalah dari LP3H. LP3H itu apa sih? Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, PW Muslimat NU Provinsi Bali. Kemudian ditanya lagi PW itu apa? Pimpinan Wilayah. Jadi Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Bali itu mendirikan LP3H. Nah, LP3H itu kita dirikan punya nomor register itu pada tanggal 27 April 2022 dan nanti masa berlakunya 5 tahun sampai 2027. Nah, kami sendiri itu punya punya orang-orang yang tenaga ahli lah gitu ya. Jadi ada beberapa, termasuk beberapa teman yang ada di Satgas Halal. Jadi ada dua ya. Kalau di pemerintah itu namanya Satgas Halal, Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal, yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Itu terdiri dari orang-orang pemerintahan, terutama di Bimas Islam yang sekarang masih dititipkan di Bimas Islam. Kemudian untuk masyarakat itu namanya LP3H. LP3H itu untuk sementara ini sampai saat ini satu-satunya adalah LP3H Muslimat NU Provinsi Bali gitu loh. Ya,
Jadi kita memang sengaja mendirikan itu karena kita pengen bermanfaat bagi masyarakat. Karena kan kemarin itu kita telah mengalami pandemi ya. Nah, pandemi ini sangat luar biasa sehingga terutama Provinsi Bali itu sangat terpuruk dalam hal perekonomian. Ekonomi kita itu sampai minus 12% ya. Nah sekarang ini sudah mulai tumbuh gitu ya. Nah ini juga salah satu kenapa sih harus sertifikat halal gitu ya. Kenapa penting banget ya, karena ini kita pengen meningkatkan perekonomian itu gitu loh. Dengan jalan yaitu kalau barang-barang atau produk itu di sertifikat halal itu menjadi ada jaminan gitu loh. Ada jaminan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Semua orang gitu. Jadi tidak hanya orang yang beragama Hindu atau apa gitu ya, tapi juga beragama Islam. Jadi ada jaminan, ada apa ya, memberikan jaminan untuk kenyamanan. Kalau orang Islam itu kan memang harus, ya bukan harus, ya wajib. Jadi gini, ini kan ada apa ya, dalil ya, ada dalil dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 168 kalau tidak salah. Itu bunyinya begini, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini kan jelas sekali, ya ayuhan nas. Jadi Allah memerintahkan tidak hanya untuk orang Islam, tetapi untuk manusia, semuanya tidak pandang bulu. Tidak pandang itu Islam, Kristen, Hindu, atau Protestan, atau Konghucu, atau Buddha, ya tidak pandang bulu. Jadi semuanya, makanya kan ada slogan begini, halal untuk dunia, gitu loh. Halal untuk dunia. Artinya apa? Tidak khusus untuk Islam saja, gitu loh. Tapi karena Muslim itu memang sudah diatur, ada syariatnya lengkap gitu ya, maka inilah yang menjadi kenapa pemerintah itu memberikan ikut cawe-cawe gitu ya, ikut dalam hal pengaturan ini gitu loh. Sedangkan 5 tahun 2000 sebelum 2019 ya, sebelum 2019 itu masih sifatnya adalah sukarela. Ya, orang pengen mensertifikatkan halal itu sukarela. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, itu yang ngurus atau yang jadi pelaku usaha itu daftarnya bukan di pemerintah tetapi ke MUI. Nah, MUI dalam hal ini juga ada LP-POM sebagai lembaga pemeriksa halal. Ya, nah sekarang ini kan ada 2 sertifikat, pengurus sertifikat itu ada 2. Jadi yang satu reguler, satunya sertifikat gratis. Jadi tidak bayar. Kalau reguler itu bayar. Kalau gratis itu berarti memang gratis, tis nggak bayar. Itu. Apakah ada perbedaan Bu antara Ada. Jadi tadi yang ditanyakan persyaratannya kan, persyaratannya apa untuk mendapatkan sertifikat. Nah, jadi ada 2 itu tadi, yang gratis dulu ya. Sekarang ini kan baru digalakkan namanya programnya itu adalah Sehati self declare. Ya, Sehati adalah sertifikat halal gratis self declare itu dengan pernyataan sendiri. Siapa yang menyatakan? Pelaku usaha. Jadi ketika pelaku usaha itu mendaftarkan, dia harus bisa menyatakan bahwa bahan yang dipakai secara keseluruhan itu memang betul-betul halal. Dibuktikan dengan apa? Ada sertifikat halalnya. Jadi umpama, saya ingin memberikan contoh, ada pelaku usaha yang membuat produknya itu namanya donat. Ya. Donat itu kan ada bahannya, ada tepungnya, ada minyaknya, ada margarinnya, ya. Kemudian ada garamnya, ada vermipannya. Lah, semua bahan ini harus bisa ada sertifikat halalnya. Jadi kalau pakai minyak yang sudah sertifikat halal, pakai tepung yang sudah sertifikat halal, pakai apa lagi? Gula yang sertifikat halal, margarin juga yang sertifikat halal. Jadi semua harus ada sertifikat halal. Dan itu harus ditunjukkan
ketika dia memasukkan ke dalam aplikasi gitu loh. Nah, aplikasi itu namanya aplikasi si halal. Kalau banyak di apa itunya, kalau nulisnya si halal nggak apa-apa, itu bisa buka. Tapi bisa juga dengan ptsp.halal.go.id. Itu melalui situ ya. Kemudian syaratnya untuk mendapatkan gratis. Satu, dia harus ada NIB, nomor induk berusaha. Ini sebagai pelaku usaha biar terdaftar di dalam sudah tercatat di pemerintah gitu ya. Artinya NIB, nomor induk berusaha. Jadi setiap pelaku usaha harus punya nomor induk berusaha. Terus yang kedua, itu produknya itu sederhana. Sederhana itu ya tidak ribet. Sederhana itu tidak ribet. Artinya ngolahnya itu nggak ribet gitu loh. Buatnya nggak ribet. Alat-alatnya juga sederhana. Nggak pakai mesin yang besar gitu, nggak perlu. Jadi yang sederhana, namanya pakai parut ya parut biasa itu, pakai penggorengan ya penggorengan yang biasa itu, tidak harus penggorengan yang elektrik yang apa yang gede-gede gitu enggak. Itu. Jadi yang sederhana. Kemudian semuanya harus bisa dibuktikan dengan sertifikat halal. Gitu bahannya itu. Ya. Kemudian pelaku usaha itu sudah berusaha, artinya sudah melakukan memproduksi gitu ya. Artinya dia sudah berjualan atau apa ya, membuat usahanya itu minimal setahun. Ada minimal batasnya. Soalnya apa? Kita khawatirnya sudah dikasih sertifikat halal, ternyata gulung tikar. Tapi dianggap setahun itu sudah cukup survive gitu ya. Sudah bisa bertahan. Dia kan sudah konjang-kanjing ya. Kalau orang pertama kali usaha itu kan mesti menemui hambatan banyak kali gitu ya. Halangan banyak. Nah ini setahun itu cukup lah gitu ya. Kalau dulu 3 tahun, ya sekarang sudah diturunkan. Karena ternyata banyak yang baru-baru, terutama pandemi itu. Pandemi baru berusaha buat makanan gitu ya. Nah ini makanya terus diturunkan menjadi setahun gitu. Kalau baru 3 hari buka, dia belum tahan itu. Bisa-bisa ya itu kan rugi ya. Rugi sudah diproses, sudah dapat sertifikat halal, gratis lagi gitu ya. Terus pemerintah sudah mengeluarkan uang untuk prosesnya itu gitu loh. Maka itu disyaratkan itu setahun. Kemudian modal itu UMKM, usaha mikro kecil, usaha mikro dan kecil. Itu modalnya berapa? Modalnya di bawah 2M. Ya, ini yang sering salah terima ya. Kalau saya beberapa kali sosialisasi terhadap UMK itu, mereka sering salah terima. Loh Bu, saya nggak sampai modalnya 2M. Lah yang nyuruh sampai 2M itu ya siapa gitu. Kan 100.000 bisa. Itu kan di bawah 2M kan. Itu. Jadi di bawah 2M. Kemudian omset. Omset itu apa sih? Hasil untung yang setiap bulan. Bukan. Omset itu adalah produksi harian atau bulanan atau apa. Jadi kalau makanya hari ini produksinya berapa ratus ribu makanya gitu. Itu omset ya. Jadi semua hasil produksinya itu omsetnya setahun maksimal 500 juta. Jadi kalau umpama satu hari omsetnya 2 juta, kan 2 juta kali sebulan kali 12, itu 700 sekian juta, maka itu tidak masuk. Karena dianggap bahwa omset segitu berarti sudah bisa mandiri, tidak perlu dibantu oleh pemerintah gitu loh. Itu ya. Reguler maksudnya. Ya, masuk reguler dia karena berbayar gitu ya. Terus kalau dulu itu ada tidak mengandung proses penyembelihan. Artinya yang berdaging-daging itu. Tetapi sekarang boleh asalkan sudah bersertifikat halal. Contoh umpamanya ada pedagang nasi kuning. Nasi kuning itu pakai
lauk mesere, apa mesere? Ayam sisit itu, ayam sisit dibumbu mesere kan gitu ya. Lah terus habis gitu, ini ayamnya, daging ayamnya dari mana? Oh dari penyembelihan. Ini orang Muslim, itu umpamanya gitu ya. Orang Muslim tidak cukup. Tidak cukup dengan orang Muslim saja, atau tidak cukup dengan orang Hindu yang penyembelihnya Muslim, tidak cukup. Tetapi RPH atau rumah potong hewannya itu, rumah potong unggasnya itu harus bersertifikat halal dulu. Gitu. Jadi kalau seandainya ada yang pengusaha, pelaku usaha kok dia melibatkan bahannya dengan daging, dia harus mau mengganti daging itu. Kalau yang dipakai itu tidak bersertifikat halal. Harus cari yang sertifikat halal. Gitu. Kan ini kan menjadi jaminan kan? Jaminan. Karena apa? Coba kalau kita disuruh milih gitu ya. Ada barang sama-sama persis plek gitu. Kita bingung tuh nyarinya. Ini mana yang halal ya? Yang kanan apa yang kiri, sama persis. Kita harus bisa memilih, harus ada jaminannya, gitu. Jaminannya apa? Ya sertifikat halal itu, gitu loh. Jadi kalau nggak ada sertifikat halal, ngapain kita milih, gitu. Ada jaminannya, gitu loh. Yang menjamin siapa? Ya orang yang mau ngurus sertifikat halal, itu. Jadi seperti itu, Mbak. Itu syarat-syaratnya. Jadi masih banyak. Harus punya penyelia halal. Penyelia halal itu adalah auditor pemeriksa intern yang ada di perusahaan itu. Jadi setiap pelaku usaha itu harus punya penyelia halal. Penyelia halal itu harus beragama Islam. Walaupun pelaku usahanya non-muslim itu boleh, asalkan penyelia halal ini beragama Islam. Karena apa? Dia yang nanti dituntut untuk memeriksa duluan gitu loh. Jadi bukan masyarakat yang meriksa, tapi itu duluan gitu loh, penyelia halal. Gitu ya. Cukup banyak juga persyaratannya Ibu ya. Tadi tentang yang gratis sama yang reguler. Kalau reguler tadi kan belum ya. Reguler itu ya di atasnya itu yang 500 juta tadi. Ya, terus ini macam produknya itu lebih dari 10 macam. Tadi kalau di bawah 10 maksimal 10 ya. Kalau yang sehati sertifikat halal gratis itu 10 maksimal. Tapi kalau lebih dari 10 macamnya, ya yang macamnya namanya buat kue. Kuenya itu kue bakery gitu ya. Itu kan ada bakery itu ada kue salju, kue kastengel, kue nastar, nastar, terus kue apalagi sampai kadang 20. Nah, berarti kalau 20 itu dia harus reguler. Tidak boleh ikut sehati. Karena dianggap itu banyak. Banyak itu berarti dia omsetnya, bukan omset, dia besar gitu loh. Ya, gitu, udah banyak itu ya. Gitu ya. Ibu, lalu sertifikat ini untuk umum apa untuk usaha muslim tadi Ibu? Berarti misalnya dia mempunyai usaha yang kecil nih, kayak warung-warung muslim. Nah, itu kan kecil tapi menunya banyak. Itu apakah juga harus mempunyai sertifikat halal juga atau gimana Ibu? Ya, jadi ini tidak memandang agama. Tidak memandang agama. Tetapi ini untuk semua orang yang memang produk itu menginginkan semua orang bisa makan. Ya. Jadi kalau umpama sebetulnya boleh sih nggak ngurus sertifikat halal itu boleh. Boleh. Siapa yang bilang, "Bu, kalau gitu saya nggak bisa dong. Saya masak babi nggak bisa itu, nggak bisa jualan dong." Siapa bilang masak babi nggak bisa jualan? Boleh kok. Tetapi harus jelas gitu loh. Karena kan ini kan semua itu membutuhkan kejelasan. Tidak boleh remeng-remeng. Tidak boleh orang itu nanti tanya, "Mbak ini apa ini Mbak?" gitu kan, namanya begitu ya. Ini masakan apa, terus apa, sudah ada sertifikat halal. Jadi nggak perlu tanya lagi, tapi kalau ada sertifikat halal itu kan sudah ada logonya ya. Jadi nanti kalau namanya
ada kue gitu, kok ada logonya. Oh, berarti orang itu sudah tidak lagi tanya ini halal apa haram gitu ya. Nah, berarti tinggal ngambil, oh ada logonya, ngambil kan gitu ya. Jadi gak usah tanya gitu loh. Nggak usah tanya. Nanti kalau di warung yang sudah sertifikat halal, ya dipasanglah logonya di depan gitu. Apa ada spanduknya, terus ada logonya halal gitu. Tidak tulisan sendiri ya. Jadi bukan halal nulis sendiri itu enggak. Tapi dengan proses kan gitu ya, sertifikat halal itu. Lah apa namanya? Boleh untuk semuanya. Boleh. Jadi tadi pelaku usaha silahkan beragama apapun monggo. Ya, yang penting dia memang mau komitmen terhadap kehalalan ini. Ya, ada komitmen. Ya. Jadi sertifikat halal MUI sama Kemenak itu apa ada bedanya? Begini, dalam proses sertifikat halal ini melibatkan berbagai macam pihak. Ya, untuk yang reguler itu memang diurus oleh ini. Jadi muaranya itu tetap ke BPJPH. BPJPH itu siapa? BPJPH itu adalah Kementerian Agama yang khusus mengurus tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu badan. Nah, tapi dia adalah Kementerian Agama. Nah, itu yang menerbitkan, menerima proses sertifikat halal dan dia yang juga menerbitkan sertifikat halal. Jadi berwenang untuk melakukan sidak beliau gitu ya, pengawasan itu ya BPJPH. Kemudian yang mengatur yang namanya penyelenggaraan itu kan dari awal sampai akhiran toh. Nah itu. Nah sekarang diatur melalui aplikasi karena semua di aplikasi kecuali ketika pemeriksaan. Untuk reguler itu yang memeriksa adalah namanya lembaga pemeriksa halal. Di Bali itu ada 3 pemeriksa halal itu yang sudah ada izinnya. Itu LP-POM MUI, lembaga apa ya? Itu penjamin ada juga itu ya. Itu LP-POM MUI. Kemudian yang kedua adalah Sukovindo. Ya, ada apa namanya? Lembaga namanya Sukovindo. Nah, Sukovindo ini dia sudah punya kewenangan untuk memeriksa yang mengajukan melalui reguler gitu ya. Terus yang ketiga adalah Surveyor Indonesia. Itu. Jadi ini punya 3 nih. Jadi pelaku usaha boleh milih salah satu, mana apakah LP-POM, apa Sukovindo atau Surveyor gitu ya. Nah, untuk bayarnya itu memang masing-masing gitu. Jadi kalau UMK ya, UMK yang tadi yang kalau punya besar-besar terus penyembelihan, jadi jasa penyembelihan itu melalui reguler. Ya, reguler. Jadi kalau Mbak Nia punya rumah potong ayam gitu ya, maka silakan ngurusnya melalui reguler, bayar. Bayar itu tergantung berapa jumlah yang dipotong itu ya. Terus jauh enggak jaraknya antara tempat perusahaan dengan pemeriksa itu. Kalau jauh dia membutuhkan transport gitu ya, maka transport ini dibiayai oleh pelaku usaha gitu. Terus kalau mamanya banyak yang harus diteliti gitu, makanya dia butuh waktu, berarti dia perlu nginep juga dibiayai oleh pelaku usaha. Jadi inilah yang menyebabkan menjadi banyak gitu loh. Sebetulnya kalau pemerintah yang masuk ke pemerintah kan hanya 650 kalau nggak salah itu. Jadi itu sudah termasuk fatwa halalnya, terus pemeriksanya, terus ada pendaftarannya, penerbitan sertifikatnya gitu. Jadi sudah include itu. Lah, untuk yang lain-lain itu ditentukan oleh masing-masing lembaga pemeriksa halal. Gitu ya. Nah, terus kalau reguler itu siapa yang menentukan ini halal nih?
gitu. Ini enggak, karena masih ada begini gitu ya. Nah, itu namanya komisi fatwa gitu. Komisi fatwa. Komisi fatwa itu ada di dalam MUI. Salah satu komisinya itu ada komisi fatwa. Itulah yang menentukan dia akan bersidang. Jadi setelah diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal miliknya siapa gitu, apakah LP POM, apakah Sukovindo, apakah surveyor, maka kemudian disidangkan, sidang fatwa halal. Kalau dia sudah tidak masalah, berarti dia lulus, keluarlah namanya ketetapan halal. Tetapi kalau dia ada masalah, dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Ya gitu, dikembalikan. Jadi lewat aplikasi nih, jalan dia. Nah, terus kalau lulus itu tadi, kalau lulus, dia akan keluar ketetapan halal. Ketetapan halal ini diserahkan kepada BPJPH melalui aplikasi. Nah, oleh BPJPH diteliti lagi, dilihat apa benar, dilihat lagi, dicek. Nah, kalau sudah oke, sudah tidak ada yang ketinggalan, kadang kan ada gini, oh ini dokumennya ada yang kurang nih. Nah, makanya ditanya lagi MUI itu tadi, Pak ini kok belum ada ini gitu kan. Ya namanya manusia kan kadang ada yang ketinggalan. Nah, itu. Nah, kalau sudah agak ada apa-apa, dia akan diterbitkan sertifikat halal. Nah, untuk yang sehati ini beda prosesnya. Jadi ada pendamping ya, ada pendamping namanya pendamping proses produk halal. Nah, pendamping inilah yang nanti akan membantu pelaku usaha dan tidak bayar loh. Gratis, tadi kan sudah di awal gratis tis gitu. Tidak bayar. Nah, jadi maka pendamping juga tidak boleh minta bayaran. Apakah itu pulsa? Bu, saya ini butuh pulsa nih karena saya harus masukkan aplikasi ini gini kan gitu. Maka itu tidak perlu. Nah, karena pendamping ini dibayar oleh pemerintah. Ya, gitu ya. Berarti kalau sebelumnya tadi kan ada link itu Bu yang bisa kita daftar melalui ya. link. Nah, apakah cukup cuma di link itu aja? Apa nanti ada dari pihak LP POM-nya itu ke tempat usaha kita atau gimana? Ya, kalau untuk yang reguler memang pemeriksa itu harus turun. Memeriksa, namanya memeriksa. Jadi antara yang didaftarkan melalui aplikasi, kan ini tulisan tok nih ya. Prosesnya, papanya kan tulisan tok nih. Harus dicari kebenarannya melalui datang ke tempat produksinya itu gitu. Mereka datang itu ini sama apa enggak, ini enggak benar apa enggak begini, terus diteliti kan gitu ya. Sesuai enggak dengan syariat gitu ya. Ada enggak bahan yang tidak halal gitu ya. Nah, itu yang sehati juga begitu. Sehati itu ada namanya pendamping tadi itu, itulah yang melakukan verifikasi dan validasi. Dia datang ke tempatnya, dia setelah semua dimasukkan ke si halal ya, itu melalui si halal, jadi pelaku usaha itu ngetik sendiri melalui si halal, maka kemudian pendamping ini datang ke tempatnya, menyatakan apakah membuktikan bahwa betul enggak begini. Ada yang kurang enggak yang dimasukkan gitu. Makanya saya sering bilang tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi pelaku usaha itu harus betul-betul, enggak boleh ada yang disembunyikan gitu loh. Enggak boleh. Jadi makanya ada ini udah ini aja, ini enggak usah dimasukkan gitu. Jadi kalau produknya 5, ya 5-5-nya harus diurus. Kalau produknya 10, ya 10-nya harus diurus. Kalau lebih dari 10, berarti dia harus bayar gitu loh. Dia ke reguler gitu loh, bukan ranahnya yang pendamping gitu loh. Oke, nah kalau misalnya itu kira-kira untuk mengurus sertifikat halal itu berapa Bu? Dari awal kita daftar sampai selesainya terbit itu berapa lama? Dan masa berlakunya itu adakah? Ya. Untuk yang sertifikat ini dulu ada proses ya Mbak, ada proses begini. Yang sertifikat halal itu ada waktu awal-awal itu 2 tahun. Jadi 2 tahun masa berlakunya, kemudian waktu itu masih di MUI prosesnya itu, dan masih
apa istilahnya itu kalau kesukarelaan sendiri itu ya. Nah, kemudian setelah bukan diambil alih, kemudian berpindah ke pemerintah itu menjadi 4 tahun. Nah, 4 tahun. Karena itu kalau 2 tahun itu dianggap masih terlalu cepat. Belum prosesnya lama, sudah keluar, tiba-tiba selesai. Nah, padahal itu mahal gitu ya. Nah, terus sekarang ini peraturan baru itu bahwa sertifikat halal itu selamanya, ya seumur hidup. Nggak tahu yang hidup ya siapa. Ya, jadi kecuali ada kecualinya, kecuali ada perubahan terhadap bahannya atau ada penambahan gitu ya. Jadi kalau tidak ada perubahan tetap begitu-begitu aja bahannya itu, terus nggak ada perubahan, nggak ada nambah produk gitu, nggak ada gitu ya. Berarti ya udah itu selamanya segitu sampai saat matinya. Berarti nambah satu menu aja udah harus ngurus lagi. Oh iya, betul. Karena kan tidak bisa, umpamanya begini, saya punya produk 10, tapi yang saya sertifikatkan 5. Lah terus yang 5 bagaimana gitu loh. Kan masih abu-abu. Ya, nggak bisa dicampur gitu loh. Terus dia akan masang, saya sudah sertifikat halal umpamanya. Lah terus yang mana? Kan harus kan gitu ya. Jadi nggak bisa, itu harus semuanya. Jadi pendamping itu sini melalui podcast ini saya mewanti-wanti kalau mensertifikatkan halal atau membantu mendampingi sertifikat halal gratis itu ya harus semuanya gitu loh. Kalau tidak mau ya nggak usah didampingi gitu loh. Kalau nggak mau gitu. Jadi kan ini kan ada yang ada yang nakalan gitu ya. Jadi pelaku usahanya males buat pengen lihat, pengen lihat Bu cara membuat onde-onde gitu ya. Aduh Bu, itu ribet gitu bapaknya, terus enggak mau gitu. Ya gimana kita bisa periksa kan gitu ya. Atau mungkin pendampingnya yang males. Ya, itu. Aduh kok ribet banget sih, banyak sekali gitu. Ya udah, akhirnya ya memang enggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi prinsipnya pendamping itu tidak boleh merugikan masyarakat. Artinya jangan sampai kita itu hanya mensertifikatkan punya 10 ya harus 10, maunya hanya 1 gitu. Kan namanya yang lainnya kan belum sertifikat. Ya jangan istilahnya merugikan lah gitu ya. Harus betul-betul kalau mendampingi itu. Karena ini pahalanya tidak hanya pahala duit loh. Tetapi dunia akhirat itu pahalanya itu. Tanggung jawabnya juga dunia akhirat gitu loh. Jadi pendamping itu luar biasa. Itu ya bisa untuk kerja, bisa untuk ladang akhirat gitu. Berarti apakah di Bali ini udah ada timnya sendiri Bu? Berarti ada dari kotanya, per kabupaten atau kecamatan gitu Bu? Ya, kami itu di LP3H itu sudah memiliki 290 ditambah 30 yang sudah kemarin yang barengan terakhir pelatihan itu ada sudah 30 yang sudah menjadi pendamping. Cuma memang baru ya, baru. Berarti 320. Kemudian yang aktif itu 115 ditambah 30. 145 yang aktif. Ya. Jadi kami banyak, 320 itu cukup banyak gitu loh. Dan itu tersebar di semua kabupaten kota. Jadi sebetulnya kalau pelaku usaha ada di Karangasem, ada pendamping halal di Karangasem. Itu. Jadi nggak usah susah gitu loh. Berarti ini disebar seluruh kabupaten, ada tugasnya masing-masing. Ya, pendamping artinya apa? Mendampingi pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Berarti pelaku usaha itu apakah cukup satu pendamping Bu? Satu pendamping sudah mumpuni kok, sudah. Artinya ya kalau semacam membantu gitu, pendamping yang lain boleh, tetapi tetap yang masuk adalah satu pendamping, tidak boleh double gitu ya. Apakah ada syarat untuk menjadi pendamping halal Bu? Betul. Syaratnya itu adalah
mengikuti pelatihan pendamping itu 20 JPL, jam pelajaran. Ya, kalau biasanya kami melakukan itu 3 hari. Dan itu harus mengikuti karena itu ketika mengikuti pelatihan itu luar biasa. Ada post test, ada ujian, ada itu keaktifannya itu semua. Jadi makanya ya harus dinilai itu. Jadi harus lulus gitu loh. Lulusnya itu mendapat sertifikat ya. Karena apa? Ini juga ada syaratnya lagi, harus minimal SMA. Ya, dan berijazah. Kalau belum keluar ijazahnya belum boleh. Ada beberapa kemarin itu yang hanya SKL, nggak diterima oleh aplikasi, nggak bisa masuk. Ya, jadi harus ada ijazahnya, gitu. Ijazahnya, kemudian ada sertifikat pelatihan, ada KTP, gitu ya. Kemudian ada NPWP. NPWP itu masih dimaafkan. Artinya kalau seandainya belum punya itu masih dimaafkan. Terus punya wawasan tentang pendampingan, terutama juga tentang hukum syariat Islam. Gitu, tentang halal. Nah, terakhir nih Bu, Ya. ada konklusi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat Wisnu ini? Ya, betul. Jadi untuk sahabat-sahabat Wisnu ini kalau bisa sih kalian itu bisa membantu ya, membantu masyarakat terutama di pelaku usaha. Karena apa? Kita ingin memberikan kenyamanan, terutama kan ini 87% itu penduduknya adalah umat Islam. Nah, umat Islam itu memang bisa sih kayak mamanya, Bu saya nggak perlu sertifikat halal gitu ya. Tetapi yang tahu dia halal itu saya sudah Muslim, saya tahu kok tentang syariat Islam gitu ya. Siapa yang tahu kalau produk ini punya sampean gitu loh? Siapa? Tetangganya paling kan. Tapi kalau sudah produk itu tersebar kemana-mana, itu kan nggak tahu siapa ini. Yang paling tahu adalah ada jaminan itu, jaminan sertifikat halal. Jadi sahabat Wisnu bantu mereka masyarakat itu yang untuk mendorong mereka bagaimana bisa mengurus sertifikat halalnya. Kemudian tentu ini juga menjadi bagian dari kita sebagai umat Islam untuk berjuang menegakkan syariat Islam. Itu aja. Betul, Terima Masya kasih. Allah. Terima kasih Bu Haja Ani atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Semoga dengan pembahasan ini banyak hal yang bisa menjadi patokan dan hikmah yang diambil. Mungkin untuk podcast Wisnu kali ini kita cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin lebih memahami dan lebih mengetahui secara rinci, bisa bertemu dengan Ibu Haja Ani. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa bawa lilin. Kalau mau usahanya berkah, jangan lupa dihalalin. Saya Nia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.